Pade Indro apa Pade Dani? Pade Dani gimana kok mungkin kemarin sempat ngobrol? Gue lama-lama jadi gini banget gue tahu. Enggak mungkin gimana kemarin obrolannya apa aja gitu kalau terkait permasalahan kan lagi rame juga gitu Pade Dani sama terkait parodinya itu enggak gimana? Yang mana parodi? Ya yang apa kompilasi fitnah. Oh, kan udah pada nonton kan, Pade punya poin-poin apa aja gitu. Masa mesti gue tambahin lagi? Ya, Kan gue bukan Pade. Iya. Ya mungkin kalau dari Koko sendiri, dari versi Koko sendiri melihat permasalahan dari kedua belah pihak ini seperti apa? Iya, jadi rumit karena ini kan permasalahan masa lalu, Pak. Iya kan? Akhirnya keseret A, keseret B, keseret C, keseret D kan gitu. Dan menurut gue sih, ya gue setuju sama netizen kayak apa yang sudah terjadi kemarin. Ya sudah gitu, tapi kan Pak Ade punya pandangan sendiri. Mungkin dia merasa, ya bagaimana ya, 15 tahun kan, dia merasa terus-terus ditekan gitu kan. Mungkin dia akhirnya pengen keluar dari tekanan itu. Ya gue ngerti juga, tapi gue juga ngerti kalau kita semua pengen perdamaian kan gitu kan. Maksudnya biar gimana kan pernah punya cerita gitu loh. Itu aja sih. Tapi terkait maksudnya ini kan Pak Ade juga kemarin alasannya itu karena ya banyak banget orang-orang tuh yang menghujat gitu ya, maksudnya ke keluarganya gitu kan, dia beliau juga menyebut kalau ke saya sih nggak apa-apa tapi kalau untuk urusan anak dan keluarga itu nggak bisa, itu gimana? Kalau kita lihat secara waras ya, kalau secara waras kita kesampingkan dulu urusan masa lalu Pak Ade ya kan dengan istri dan mantan istri ya. Apapun itu nggak boleh ke anak. Ya dong, kalau secara waras kan. Cuma kan netizen itu siapa yang bisa kontrol gitu kan. Nah banyak kan netizen yang komen tuh gue baca, Pak Ade harusnya mah marahnya ke netizen kan, karena kan netizen yang ngegoreng kan gitu. Sebenarnya gue pikir-pikir ada benarnya juga sih gitu loh. Cuman menurut Pak Ade ya ini disebabkan karena ini gitu kan. Jadi gue pikir-pikir sudahlah, jangan kita terlalu ikut campur gitu, karena itu urusan mereka pribadi personal. Gue hanya sebagai wadah yang mencoba membantu, dan apabila pengen ada perdamaian di wadah gue mah wow, ayo. Iyalah, ngapain ribut-ribut ya kan? Duduk bareng, ngobrol dewasa. Bagaimana kita menyelesaikan masalah ini, apalagi udah tahunan gitu kan? For the sake of who? For the sake of both of them, for the sake of the family, for the sake of the kids, the daughter, ya kan, segala macam. Dan gue pikir lebih banyak impact positifnya. Tapi kan hidup kan nggak semudah gue ngomong nih gitu. Tapi oleh karena itu kita doakan saja ya, kita doakan semoga semua diberi ketenangan dan kedamaian supaya konflik dan gesekannya bisa teredus. Thank you. Lu tau lah, orang kan pasti pesimis kan masalah begitu ya. Tapi ada temen gue begitu dan bagus. Ada juga temen gue begitu tapi nggak bagus. Jadi tetap 50-50 ya gitu. Tapi menurut gue ya jangan kita keburu-buru ngejudge gitu loh. Masalah bagus atau tidak bagus ya kita lihat nanti. Karena ini kan urusan pribadi mereka ya. Yang mana kan kita ini hanya penonton saja gitu. Kalau gue sih selalu pendapat gue, kalau itu bagus support, kalau nggak bagus jangan nambah beban lagi. Kok ini kan dalam kasusnya Erika kan selain DJ Panda, Brevi juga kan ada Natalie juga nih ikut keikutsertaan. Nah itu gimana sih kok tanggapannya? Nah, mungkin ini kalau job benar-benar job yang sampai di cancel juga lagi gimana? Saya jangan terlalu jauh ya. Oke. Pendapat saya jangan sampai kemana-mana. Yang pasti kalau siapapun itu maupun Natalie mengalami kondisi yang kurang menyenangkan, saya yakin dia pasti tahu bagaimana cara untuk menyelesaikan gitu. Dia minta maaf dulu. Ya udah minta maaf juga nih ya. Dia bisa kok menyelesaikan dengan baik gitu. Tapi dengan dia parodi hamil sambil DJ itu gimana sih? Miris nggak sih maksudnya? Gue nggak bisa pendapat bro, karena gue nggak tahu menau lebih lengkap, karena ini kan bukan permasalahan gue dan gue nggak mau komentar gue hanya membuat percikan kan. Tapi ya kembali kepada masing-masing dan sudah ada konsekuensi, dan pastikan dia juga sudah tahu bagaimana menyikapi. Toh kan beliau kemarin minta maaf juga, ya berarti dia gentle menyikapi. Udahlah, nggak usah diperbesar lagi dan nggak usah dikemana-manain. Kok dalam hal ini kan Erika juga sudah memaafkan Natalie juga ya kontennya, dan ya memang sudah dimaafkan juga gitu. Mungkin gimana kok melihat kekejaran seorang Erika Karlina gitu? Luar biasa ya, karena kan kita tahu sendiri kan apa yang terjadi, kita tahu ada yang pro ada yang kontra, tapi contoh yang diberikan
kedua belah pihak kan bagus ya. Satu meminta maaf, satu memaafkan, itu baik gitu. Jangan lagi dibikin tidak baik. Menurut gue itu yang harus dilakukan orang-orang yang sedang bersengketa ya, yang sedang bermasalah gitu. Saling memaafkan itu kan bikin adem ditonton gitu. Itu sih. Kok melihat mungkin mental Erika sendiri ya selama 9 bulan kan dia ini Nutupin. Ya, nutupin banget. menutupi orang-orang maksudnya supaya tidak tahu sampai ya ini kan katanya tanggal 8 juga mau Melahirkan. juga itu gimana Pak? Seorang perempuan yang Bisa bertahan sampai 9 bulan ini menutupi kehamilan Ngelihatnya itu. dari sisi itu. Ya. Kalau ngelihat dari sisi itu sih wow. Karena kan jadi single parent kan. Apalagi wanita kalau mengandung itu dia butuh support banyak kan. Wow kalau gue bilang. Tapi kalau kita lihat dari sisi lain penyebab dari itu ya kita ya ngerti kan maksudnya kan. Gue nggak harus menambah dengan kalimat lagi. Jadi kalau menurut gue jangan terlalu banyak berkomentar tentang hal itu. Seperlunya aja. Tadi gue pikir jauh lebih daripada cukup untuk ngasih support lah. Dan memberikan pandangan yang positif dari isu yang terjadi. Tapi dari kau sendiri udah ngasih support secara langsung nggak sih ke Erika sendiri? Gue ada hubungi WA, bukan untuk ngundang beliau sih, karena waktu itu gue udah lihat kan di tempatnya Om Ded, gue pikir udah cukup, dan orang meminta gue mengundang, gue udah jawab juga, ini bukan waktu yang tepat untuk mengundang, dan gue pikir yang dibutuhkan sekarang adalah fokus sama kehamilan. Jadi support aja, gue ya. Tapi rencana ada mau ngundang Natalie juga nggak sih podcast kok? Kira-kira nih. Belum. Dan gue lagi mikir kalau itu hanya menimbulkan percikan sih nggak usah. Tapi kalau menyelesaikan masalah mungkin. Tapi gue pikir harusnya dengan beliau udah meminta maaf dan sudah terima maafnya, I think is clear ya. Nggak usah diperpanjang lagi sih. melihat kemarin juga katanya dengar-dengar udah kontak sama Digipannya juga ya Pak? Oh saya. Jadi beliau tuh waktu kemarin itu datang dari Kediri, ngubungin saya lewat salah satu kenalan saya. Dia ngubungin saya, dia minta waktu, pengen ketemu. Kemudian saya akhirnya teleponan. Saya tanya, butuh apa? Saya butuh dikasih kesempatan. Nggak ada yang kasih kesempatan saya. Kesempatan apa? Kesempatan untuk mengakui apa yang saya lakukan dan kesempatan untuk memberitahu kepada semua pihak saya mau menyelesaikan. Kepikir-pikir kalau begitu sih masih ideal ya. Tapi kalau untuk membela diri, gue bilang gue nggak mau sih. Karena kalau membela diri jangan di platform gue sih kayaknya. Karena ini masalah yang harusnya di ranah private ya. Dan karena kepalang udah naik ke publik, ya yang gue mau adalah lu selesaiin sih boleh gitu. Akhirnya dia memang tujuannya itu, jadi gue rencana memang mau ketemu dia. Dan nanti kita lihat ya apakah gue akan keluarkan dalam bentuk podcast atau tidak, ditunggu aja.